Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Ya. Beberapa waktu ini saya itu suka bermain TikTok ya Bapak Ibu. Ada yang sama, Kak Titin begini-begini. Ya. Saya suka scroll TikTok. Beberapa waktu ini ada ibu-ibu atau mama-mama muda yang sepertinya domisilinya dari Surabaya. Mama-mama muda ini hidup dengan prinsip tidak sama dengan orang-orang lainnya. Saya mau Bapak Ibu menilai ya, mama-mama muda ini orangnya seperti apa kira-kira. Ketika dia memasak, membuat minyak bawang putih. Nah, membuat minyak bawang putih yang sudah dimasak di wajan, itu dimasukkan ke dalam toples. Kemudian masih ada sisa-sisa minyak di wajan itu, tapi dia tidak mencucinya. Kemudian dia mengatakan seperti ini, aduh sayang ini kalau dicuci, masih bisa untuk menumis daun pakis besok pagi. Jadi bekas untuk tadi yang membuat minyak bawang tidak dicuci, tapi hanya ditutup dengan panci. Kemudian yang lainnya lagi adalah ketika anak-anaknya sarapan, baik itu sarapan nasi, baik itu sarapannya buah, baik itu sarapannya roti, kue, dan lain sebagainya, dan susu. Ketika ada sisa-sisa makanan anak-anaknya, karena anak-anaknya itu punya kebiasaan makanannya itu pasti sisa. Mau sedikit, mau banyak, itu ada sisa. Nah, dia kumpulkan. Kemudian dia mengatakan, aduh sayang ini kalau dibuang masih bisa saya makan. Kemudian di gelas itu bukan segaris begitu ya. Mungkin hanya beberapa tetes, tapi dia juga kumpulkan. Dia kumpulkan kemudian dia minum. Menurut Bapak Ibu, mama-mama muda ini itu seperti apa sih? Menurut pandangannya Bapak Ibu. Hemat. Kondisinya memprihatinkan. Apalagi? Kikir. Apalagi? Emane dibuang. Ya, waktu saya pertama kali lewat di FYP saya, Bapak Ibu, saya dalam hati, ini mama-mama kok kebangetan men ya. Sisa dari padahal enggak banyak Bapak Ibu, cuma sedikit sisa minyak, kemudian sisa bawang putih yang masih ada. Susu itu pun juga enggak ada seperti segini. Cuma beberapa tetes dikumpulkan terus diminum. Semua sisa-sisa itu dikumpulkan, kemudian dia makan sendiri. Kemudian saya membuka kolom komentar. Ada orang-orang yang mengatakan, ini orang keterlaluan sekali. Kemudian ada yang mengatakan, ini hemat atau pelit ya. Terus ada lagi yang tadi seperti tadi itu ya, yang dikatakan salah satu dari antara Bapak Ibu, kikir. Kemudian ada banyak hal lagi yang disampaikan oleh para netizen di kolom komentar tersebut. Nah, dari apa yang dilakukan oleh mama-mama muda ini menimbulkan satu stigma sosial, Bapak Ibu. Dari kikir lah, yang pelit lah, yang kebangetan lah, yang keterlaluan lah, dan lain sebagainya. Tapi siapa sangka Bapak Ibu, ternyata mama-mama muda ini, dia memiliki ART, asisten rumah tangga. Asisten rumah tangganya itu khusus untuk menjaga anak-anaknya, dan juga membantu mengerjakan usaha yang dilakukannya. Kemudian orang-orang yang ada di media sosial atau netizen itu khawatir, ini kira-kira asistennya tuh dikasih makan apa ya? Kalau juragannya, kalau nonanya, kalau bosnya saja seperti itu.
Menurut Bapak Ibu, kira-kira asistennya itu diberikan makan dengan layak atau tidak? Layak. Kira-kira dapat makanan sisa atau tidak? Sisa. Ada yang tidak. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ternyata tidak. Ternyata dia mengatur rumah tangganya itu, baik itu asistennya, makan makanan yang sama dengan mama-mama muda ini. Nanti Bapak Ibu bisa mungkin cari di TikTok ya, namanya Sofia. Sofia, orang Surabaya sepertinya. Dia punya gaya hidup itu yang demikian. Ada stigma-stigma sosial yang ditunjukkan kepadanya dari apa yang dilakukannya. Tetapi tidak semua orang sebenarnya tahu tentang dia. Ada banyak hal kebaikan yang dia miliki. Daripada yang tadi itu stigma-stigma yang negatif yang diberikan kepadanya. Nah, kita itu saat ini hidup di zaman di mana apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan itu menimbulkan stigma sosial. Kita mau pakai pakaian apa? Misalnya kita ke gereja, kita pakainya celana, kemudian celananya dengan kemeja. Nanti orang menilai itu ke gereja kok pakaiannya seperti itu, kok sama seperti orang lagi jalan-jalan ya. Kemudian nanti kalau ada yang berpakaiannya pakai kebaya, pakai rapi, pakai jas, itu orang ke gereja kok pakaiannya seperti itu ya, mau flexing ya, dan lain sebagainya. Apapun yang kita lakukan itu menggiring atau mengarah kepada stigma sosial. Kenapa? Karena orang menilai dari apa yang mereka lihat. Mereka menilai dari apa yang telah mereka pandang. Dan itulah kondisi di mana kita hidup saat ini, Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika kita hidup di dalam kondisi seperti itu yang stigma sosial yang mungkin tidak lepas dari kehidupan kita, kita bisa enggak meresponinya dengan benar? Kita bisa enggak meresponinya dengan baik? Ada orang yang tidak bisa, yang hal itu membuat dirinya terus terbelenggu dengan stigma sosial yang melekat di dalam dirinya, sehingga dia memandang dirinya itu sangat tidak layak. Tetapi seseorang yang memiliki citra diri yang utuh, citra diri yang holistik, dia tidak akan terjebak dengan satu stigma sosial yang dilabelkan, yang dilekatkan di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu renewable. Mungkin benar ya penyebutannya, kalau salah nanti mohon dibetulkan. Seperti itu ya, renewable. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kita ini hidup di sini ya, kita hidup di tengah-tengah stigma sosial yang menjurus kepada kita. Ketika stigma sosial itu melekat di dalam diri kita, kalau kita tidak kuat, maka itu akan menjadi satu beban di dalam hidup kita. Nah, ini adalah yang dialami oleh salah satu tokoh yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu Zakius. Kita buka Alkitab kita bersama di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kalau sudah ketemu, kita akan membaca secara bergantian. Untuk ibu-ibu membaca ayat yang ganjil, bapak-bapak dan saudara membaca ayat yang genap. Ibu-ibu dan saudari ayat yang ganjil, bapak-bapak dan saudara ayat yang genap. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari ibu-ibu 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu.
Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke situ, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Amin. Ya, dari pembacaan kita pada pagi hari ini, kita akan belajar dari salah satu tokoh yang disebut dengan Zakeus. Mungkin cerita tentang Zakeus Bapak Ibu sudah sangat familiar dari sekolah minggu hingga dewasa. Bahkan ketika kita sudah hidup berjemaat sebagai jemaat dewasa pun, kita sudah seringkali banyak melihat beberapa hamba Tuhan ataupun khotbah-khotbah yang disampaikan tentang Zakeus. Sudah menjadi rahasia umum Bapak Ibu kalau Zakeus ini itu adalah seorang yang sangat kaya. Seorang yang sangat kaya, begitu ya. Tetapi permasalahannya adalah ketika dia menjadi orang yang kaya, cara untuk memperoleh kekayaannya itu dilakukan dengan cara yang tidak benar. Dengan cara yang tidak dihormati oleh orang. Bahkan Zakeus orang yang kaya itu dijauhi oleh banyak orang pada waktu itu. Ketika seseorang menjadi orang yang kaya, kemudian memiliki status sosialnya baik, jabatannya baik. Kemudian orang-orang yang ada di sekelilingnya itu tidak respect dengan dirinya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, perasaan orang itu seperti apa? Ketika Bapak Ibu melihat ada orang itu orang kaya loh, kemudian punya status jabatannya yang tinggi. Tetapi caranya dia mendapatkan uang itu enggak baik. Caranya dia mendapatkan uang itu enggak benar. Kemudian Bapak Ibu melihat orang itu, menurut Bapak Ibu orang itu seperti apa sih? Dikasihani kah? Atau Bapak Ibu ikut-ikutan enggak mau sama orang itu? Yang mana? Kira-kira yang mana? Cuekin aja, nggak peduli ya. Mau dijauhin orang lah, mau diejek orang lah, atau mau didiskriminasi lah, terserah lah, bukan urusan saya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah satu kondisi yang dialami oleh Zakeus pada waktu itu. Bayangkan, dia seseorang yang memiliki kekayaan yang banyak. Dia memiliki status jabatan yang cukup tinggi. Tetapi kekayaan dan status yang dimilikinya tidak membuatnya damai sejahtera. Justru apa yang dimilikinya itu menimbulkan stigma sosial yang ada di dalam dirinya. Orang-orang yang melihatnya memberikan label kepada dia orang yang jahat, orang yang berdosa, orang yang kotor, orang yang korup. Kekayaannya dari hal-hal yang tidak benar, uang haram, dan lain sebagainya. Itu adalah yang dialami oleh Zakeus pada waktu itu. Dicap sebagai pengkhianat dan lain sebagainya.
Ketika seseorang sudah berada dalam satu situasi, dilabeli dengan stigma sosial yang begitu rendah dan jelek, itu akan sangat berpengaruh di dalam diri seseorang. Ketika Bapak Ibu yang sudah memiliki anak, ketika mendidik anak, bukankah Bapak Ibu akan berhati-hati terhadap apa yang akan Bapak Ibu sampaikan ketika mendidik anak? Mungkin Bapak Ibu sudah sering belajar jangan sembarangan mengatakan anak itu nakal, bodoh, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena stigma sosial itu bisa berdampak besar di dalam kehidupan seseorang, Bapak Ibu. Stigma sosial itu bisa berdampak besar di dalam kehidupan seseorang. Kalau di dalam ilmu psikologi, nanti mohon Saudari Ola membenarkan kalau saya salah. Di dalam ilmu psikologi, Bapak Ibu, ketika seseorang mendapatkan label di dalam dirinya, itu bisa terpatri di dalam pikirannya. Ada mekanisme cara kerja otak yang akan membuat jalan dari apa yang dia dengar, kemudian dia percayai, dan dia menganggap dirinya, oh iya, saya jahat ya ternyata. Oh iya, saya nggak layak. Bayangkan Bapak Ibu ketika seseorang tidak memiliki citra diri yang utuh, gambar diri yang holistik, bagaimana keadaan seseorang ketika mendapatkan stigma sosial yang demikian? Beberapa waktu ini banyak sekali terjadi satu kejadian bunuh diri di dalam dunia pendidikan, mahasiswa, siswa. Dan ini menjadi satu pergumulan bersama bagi lembaga pendidikan dan juga bagi orang tua. Tidak terlepas juga peran gereja ketika menanamkan citra diri yang utuh kepada setiap anak-anak maupun jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang tidak memiliki citra diri, gambar diri yang utuh, yang benar di hadapan Tuhan, ketika diperhadapkan dengan stigma-stigma sosial, label-label yang diberikan kepada dirinya, maka otak yang bekerja secara mekanisme membuat jalan apa yang dia dengar, dia percayai, kemudian dia melabeli dirinya sendiri. Oh iya, saya ternyata sangat buruk. Oh iya, ternyata saya ini sangat-sangat bobrok. Oh iya, saya ini benar-benar tidak berguna dan lain sebagainya. Apa yang terjadi ketika seseorang berada di dalam belenggu tersebut? Ada banyak kemungkinan. Mungkin saja dia akan bunuh diri. Mungkin saja dia akan undur diri di hadapan sosial. Mungkin saja dia akan menjadi orang yang sangat minder. Bahkan dia memiliki begitu banyak talenta dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang demikian, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin enggak ya bisa berubah. Dia terjebak di dalam satu kehidupan yang memang tidak benar. Kemudian orang-orang memberikan dia label dengan begitu jahatnya. Sehingga hal itu pun membentuk di dalam pikirannya. Sehingga dia mempercayai dirinya itu sangat-sangat tidak berguna. Tidak mungkin saya bisa berubah. Tidak mungkin saya bisa mengalami satu pembaruan di dalam hidup. Karena itulah yang dikatakan oleh orang. Dan faktanya, oh iya ya. Ternyata benar. Saya dalam kondisi yang demikian. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat bagaimana pandangan dunia yang dimiliki oleh Zakheus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, itu diubahkan. Cara pandangnya yang menurut cara pandang dunia, diubah menjadi cara pandang daripada Kristus. Di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kita membaca bahwa
pada waktu itu Tuhan Yesus itu lewat melalui kota Yeriko. Nah, Zakeus dengan badan yang pendek, kemudian ada banyak orang, dia datangnya mungkin di akhir-akhir begitu ya, mungkin ya, sehingga dia tidak bisa yang paling depan tuh untuk mau melihat Tuhan Yesus. Mungkin dia datangnya agak akhir-akhir. Nah, ketika Tuhan Yesus datang masuk ke kota Yeriko, Zakeus penasaran, siapa sih sebenarnya Yesus itu? Orang seperti apa sih sebenarnya Yesus itu? Disclaimer dulu Bapak Ibu. Yesus pada waktu itu adalah orang yang sangat terkenal. Pengikutnya sangat banyak. Bukan hanya ratusan, tetapi ribuan. Di dalam perikop-perikop sebelumnya, kita boleh melihat, kita membaca ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu baru bapak-bapak, belum ibu-ibunya, belum anak-anaknya, belum laki-laki yang belum terhitung sebagai bapak-bapak. Berapa banyak yang mengikutinya. Kemudian ketika dia melakukan mujizat-mujizat, bertambah lagi banyak orang yang takjub. Pada waktu itu Tuhan Yesus adalah seorang yang sangat tersohor. Pada waktu itu Tuhan Yesus adalah seorang yang sangat terpandang. Pada waktu itu Tuhan Yesus adalah seorang yang sangat dielu-elukan. Sehingga ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, Zakeus penasaran. Siapa sih sebenarnya Yesus yang sekarang ini, kalau bahasa sekarang kita sebut viral ini? Siapa sih sebenarnya, orang seperti apa sih sebenarnya Yesus yang saat ini sedang didamba-dambakan banyak orang? Nah, saking penasarannya dia ikut masuk untuk melihat Tuhan Yesus. Tapi badannya pendek, dia nggak bisa menjangkau. Mungkin orang sudah banyak berkerumun di depan, dia datang belakangan, sehingga dia tidak bisa mau nyelip ke depan, itu nggak punya kesempatan mungkin ya. Sehingga dia berinisiatif, naik ke pohon aja. Ketika dia naik ke pohon, Bapak Ibu, Tuhan Yesus lewat. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, Zakeus, turunlah. Aku hendak. Ya. Kira-kira Tuhan Yesus sudah pernah ketemu Zakeus atau belum, Bapak Ibu? Belum ya. Kira-kira dari sekian banyak orang itu, kenapa yang Tuhan Yesus lihat Zakeus? Kenapa enggak yang lain yang justru berdiri di dekatnya? Kenapa kok yang di pohon itu yang justru dilihatnya? Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan suatu kebetulan ketika Tuhan Yesus melihat, memandang kepada Zakeus. Zakeus yang pada waktu itu mendapatkan stigma sosial yang begitu buruk yang melekat di dalam kehidupannya, mendapatkan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Zakeus, turunlah, aku hendak ke rumahmu. Kemudian apa tanggapan orang banyak, Bapak Ibu? Hah? Dia mau menginap di rumahnya orang berdosa? Dia mau menginap di rumahnya Zakeus, orang yang telah menipu kita? Dia mau menginap di rumahnya Zakeus yang adalah pengkhianat daripada bangsa Israel? Kalau Bapak Ibu sedang dalam satu situasi kondisi yang demikian, ada seseorang yang menurut Bapak Ibu sangat-sangat tidak baik, bahkan merugikan Bapak Ibu sekalian. Ketika ada seseorang yang punya kedudukan tinggi, seorang yang punya pengaruh, kemudian dia mau bergaul dengan orang yang merugikan Bapak Ibu. Bapak Ibu gimana reaksinya? Seneng enggak? Seneng enggak? Siapa yang mengatakan senang?
Nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang mengatakan tidak senang? Tidak ada juga yang angkat tangan. Nggak punya tangan. Kalau katanya penginjil Vian nggak punya tangan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau ada orang yang demikian, kemudian ada orang yang begitu berpengaruh pada waktu itu, punya kuasa, punya power, kemudian dia justru mau datang kepada orang yang paling berdosa itu, kita akan beranggapan sama seperti orang-orang pada waktu itu. Mungkin kita juga akan beranggapan, apa sih orang ini, padahal dia itu loh orang yang gak baik kok justru digandeng sama dia. Itu orang gak layak, orang yang sangat berdosa. Tetapi kenapa justru didekati? Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak melihat stigma sosial yang melekat di dalam kehidupannya Zakius. Tetapi Tuhan Yesus memandang Zakius itu dengan belas kasihan, dengan anugerahnya. Mungkin bagi banyak orang Zakius itu orang yang sangat-sangat tidak layak. Bagi banyak orang pada waktu itu Zakius orang yang seharusnya tidak mendapatkan sapaan ataupun bahkan Tuhan Yesus datang ke rumahnya nggak layak sama sekali. Tetapi bukankah misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu adalah mencari orang-orang yang demikian, Bapak Ibu? Orang-orang yang paling berdosa, orang-orang yang dianggap yang paling hina, orang-orang yang dianggap paling rendah. Bukankah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari orang-orang yang begitu? Dan apa yang dialami oleh Zakius itu bukan hanya Zakius. Kalau Bapak Ibu sadar tentang keberadaan diri kita, sebenarnya kita sama dengan Zakius. Yang dilakukannya aja yang beda. Tapi secara status kita di hadapan Tuhan, bukankah kita sama? Bukankah kita manusia berdosa? Bukankah kita adalah musuh-musuhnya? Bukankah kita pemberontak-pemberontaknya? Sama. Justru itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari orang-orang yang demikian. Yang sama seperti Zakius, yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Satu jiwa itu begitu berharga, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan, satu jiwa dimenangkan, berapa malaikat yang bersorak, Bapak Ibu? 5, 6, 7 ribuan malaikat di sorga bersorak untuk keselamatan satu jiwa. Dan itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan di dalam akhir pembacaan kita pada hari ini di dalam ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang itu siapa? Bukan hanya Zakius. Yang hilang itu juga sebenarnya orang-orang yang pada waktu itu memberikan label kepada Zakius sebagai orang berdosa. Ketika dia menunjuk Zakius sebagai orang berdosa, sebenarnya dia menunjuk dirinya sendiri bahwa dirinya itu orang berdosa. Dan itulah yang Tuhan Yesus cari. Yesus datang untuk mencari hal-hal yang demikian. Mencari orang-orang yang berdosa itu untuk diselamatkan. Satu jiwa itu sangat berharga di hadapan Allah. Tetapi banyak orang meremehkan orang-orang yang demikian. Kalau kita lihat orang yang jahat, kita ikut judge. Orang ini kok jahat banget ya. Ada enggak timbul belas kasihan di dalam diri kita? Oh, orang ini perlu ditolong. Ada anak yang nakal, kita judge, oh anak ini kok nakal sekali ya. Ada enggak timbul belas kasihan di dalam diri kita untuk menolong anak ini supaya memiliki citra diri yang benar? Mungkin kebanyakan akan ikut memberikan label nakal, bodoh, tidak baik, berdosa, dan lain sebagainya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kasih Tuhan, gak ada yang terlalu hina, tidak ada yang terlalu berdosa untuk menerima pengampunan dan juga kesempatan untuk mengalami perubahan, pembaruan di dalam Kristus Yesus. Adakah di antara kita yang merasa diri kita itu adalah orang yang saleh? Mungkin dari antara kita adalah orang yang sangat rajin ke gereja. Kita sangat rajin membaca Alkitab. Kita rajin berdoa. Kita adalah orang-orang yang setia melayani Tuhan. Tapi apakah itu bisa menjadi satu statement di dalam diri kita? Aku ini adalah orang saleh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus ingat satu perkataan yang pernah dikatakan oleh Allah. Kesalehan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tahu apa itu kain kotor? Tahu apa itu kain kotor? Kain kotor itu bukan hanya kain yang setelah dipakai terus diletakkan gitu aja, kayak gombal yang nggak berguna. Kain kotor itu Bapak Ibu, itu digambarkan seperti kain yang digunakan ketika seseorang, mohon maaf, pada waktu itu sedang menstruasi. Itu adalah gambaran kain kotor. Dan pada waktu itu, orang yang sedang mengalami hal demikian, kain kotor, itu dianggap sebagai sesuatu hal yang najis. Yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sehingga tidak ada satupun dari antara kita yang kita bisa mengklaim bahwa diri kita itu saleh di hadapan Tuhan. Kalau bukan anugerah Tuhan yang memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang demikian, maka tidak akan pernah mungkin, Bapak Ibu. Jadi tidak ada satu hal pun di dalam diri kita yang sebenarnya memperbolehkan kita menaruh stigma sosial kepada orang lain dan menganggap diri kita itu jauh lebih benar daripada orang itu. Di hadapan Tuhan sebenarnya kita sama. Orang-orang berdosa, seteru-seterunya, musuh-musuhnya. Tetapi oleh karena kasih anugerah daripada Tuhanlah yang memungkinkan kita untuk bisa ada sampai hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kasih Tuhan tidak ada yang terlalu hina. Di dalam kasih anugerah Tuhan tidak ada yang terlalu berdosa untuk mendapatkan kasih dan pengampunan daripada Allah. Bapak Ibu mungkin saat ini kita sedang dalam satu situasi dan kondisi yang mungkin orang melihat kita itu orang yang sedang di dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi siapa yang tahu diri kita? Yang tahu diri kita adalah kita dengan Allah. Mungkin orang menilai kita itu sedang dalam keadaan yang sukacita. Mungkin orang menilai kita itu sedang dalam keadaan yang sangat baik, keluarga yang harmonis, pekerjaan yang baik dan lain sebagainya. Tapi orang tidak tahu apa yang ada di dalam diri kita. Mungkin kita merasa gagal sebagai seorang ibu. Mungkin ada dari antara kita yang merasa gagal sebagai seorang istri. Mungkin dari antara kita ada yang merasa gagal menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah. Bahkan kita mungkin memiliki satu prasangka di dalam diri kita. Kita gagal sebagai anak Tuhan. Tetapi tidak ada yang terlalu hina. Tidak ada yang terlalu berdosa untuk mendapatkan pengampunan, belas kasihan, anugerah yang berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Zakeus berjumpa dengan Tuhan Yesus, perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu memperbaharui dirinya. Yang pada awalnya dia hidup berdasarkan world view, cara pandang dunia terhadap dirinya.
Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berubah. Dia memandang dirinya itu berdasarkan belas kasihan, anugerah dan juga kasih karunia daripada Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya, mau menginap, kemudian Zakius mengatakan, Tuhan, sekiranya di dalam ayat berapa ini? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu, cara pandang Zakius sebelum berjumpa dengan Yesus, dia memiliki world view yang salah. Orientasinya adalah kepada kekayaan, dan di dalam kekayaan itu dia mendapatkan stigma sosial yang begitu buruk di dalam hidupnya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ada pembaharuan hidup, ada perubahan hidup. Dia memandang dirinya tidak berdasarkan cara pandang dunia lagi, tetapi dia memandang dirinya berdasarkan kasih karunia anugerah daripada Tuhan Yesus. Sehingga dia mengatakan, Tuhan, akan kukembalikan kepada mereka yang mungkin saya rugikan. Itu adalah satu pernyataan pertobatan yang mau berubah di dalam diri seseorang. Dan Bapak Ibu, ketika seseorang sudah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dia akan mengalami satu perubahan di dalam kehidupannya. Dia akan diperbaharui oleh Tuhan. Cara dia memandang dirinya, cara dia memandang dunia, itu pun juga akan berubah. Itulah yang dialami oleh Zakius. Perubahan, pembaharuan yang dia alami, itu dimungkinkan hanya oleh karena anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara pandang yang dimiliki oleh Zakius berubah oleh karena Tuhan. Perjumpaannya dengan Yesus memperbarui kehidupannya. Perjumpaannya dengan Yesus memperbarui kehidupannya untuk memiliki stigma dan worldview yang benar, yaitu berdasarkan kasih daripada anugerah daripada Tuhan. Dia tidak lagi memandang dirinya berdasarkan stigma sosial. Dia tidak lagi memandang dunia berdasarkan worldview. Tetapi Zakius mengalami satu perubahan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan sekarang yang menjadi satu perenungan bagi kita adalah, sudahkah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus? Sudahkah kita percaya dengan sungguh akan Tuhan Yesus Kristus? Bapak Ibu, ketika kita memiliki satu perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ketika kita sudah percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka kita akan memiliki gambar diri yang utuh. Ketika seseorang menjelekkan kita, kita tidak akan terpuruk. Tapi ketika seseorang memuji kita, kita tidak akan meninggi. Kenapa? Karena kita memiliki gambar diri yang utuh. Kita tahu keberadaan diri kita itu karena Tuhan. Apa yang ada pada diri kita, baik itu kita kaya, miskin, tinggi, pendek, hitam, putih, keriting, lurus, dan lain sebagainya, itu berasal daripada Allah. Tuhan izinkan itu kita miliki. Kalau kita memiliki satu cara pandang yang benar di dalam diri kita, orang mengejek kita dasar gendut, dasar keriting, dasar hitam, dasar pesek, dan lain sebagainya. Menunjuk diri sendiri ya. Kita tidak akan terpuruk di dalam hal itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita punya gambar diri yang utuh. Tetapi saat orang lain memuji kita, oh kamu pintar sekali ya, baik sekali ya, suaramu bagus sekali ya. Kalau bukan kamu ini saya tidak bisa.
Kemudian kita tinggi hati, kita berpikir, kalau bukan saya semua ini gak akan bisa. Bapak Ibu, orang yang memiliki gambar diri yang utuh, tidak akan demikian. Ketika dia dijelekkan, dia tidak akan terpuruk. Ketika dia dipuji, dia tidak akan sombong. Demikianlah yang dialami oleh Zakius. Sekarang dia memandang dirinya berdasarkan kacamata Tuhan Yesus. Ketika orang memberikan stigma kepada dirinya, dia tidak lagi melihat stigma itu. Dia memandang dirinya berdasarkan kasih anugerah daripada Tuhan. Dia berubah, hidupnya diperbaharui. Dan dia mengalami pertobatan. Bapak Ibu, bukankah itu yang kita inginkan sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Ada satu perubahan di dalam hidup kita. Bukan hanya hal-hal yang kelihatan, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan, itu juga akan mengalami perubahan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perjumpaan dengan Yesus itu memperbaharui hidup seseorang yang memiliki stigma dan worldview yang salah, menjadi seseorang yang hidup dengan Christ view, yaitu pandangan yang berpusat pada kasih Kristus dan juga belas kasihan daripada Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa.